Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang psikomat ya, untuk keperluan UAS, ujian akhir semester, ujian 2. Dan mungkin boleh konfirmasi dulu nih, aku mau memastikan apakah benar materinya itu dari model pertumbuhan sampai dengan teorema limit pusat, predator prey, uh, ran- curve fitting, random walk, sama teorema limit pusat. Boleh dari teman-teman, apakah benar materinya itu? Halo? Oke, aku asumsikan iya cocok ya materinya itu. Jadi aku akan bahas nih dari catatan tahun lalu ya. Jadi Pak Kuncoro ini kalau mengutip soal-soal yang pernah beliau keluarkan di tahun sebelumnya itu kurang lebih sama persis dengan apa yang dijelaskan di slide maupun papan tulis gitu. Untuk dari UTS sendiri sampai dengan akhir semester, beliau lebih sering pakai papan tulis, memberikan catatan ketimbang dari PPT. Jadi di sini aku akan coba bahas materi dari catatan beliau di tahun lalu. Oke, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama itu model pertumbuhan dulu ya. Model pertumbuhan itu bisa tak terbatas, bisa juga terbatas. Ada dua itu nanti biasanya ini dipisah ya jadi materi sendiri kompetisi dan predator prey. Tapi di sini secara nggak langsung mereka juga akan memanfaatkan model pertumbuhan nanti meskipun ada faktor-faktor lain. Jadi dituliskannya digabung. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, mulai dari model pertumbuhan tak terbatas. Model pertumbuhan tak terbatas itu konsepnya gimana? Di sini kita punya DP per DT sama dengan K dikali P. Jadi, laju pertambahan populasi sebanding dengan populasinya saat ini. Idenya itu wajar, idenya sederhana banget. Idenya itu intinya kalau sekarang ada 10 orang, misalkan nih ya, di satu rumah ada 10 orang, di satu tempat lah, kita sebut di satu Kak tempat, Dean, ya. maaf Kak motong, kayaknya pertumbuhan tak terbatas udah nggak masuk ujian 2, dia masuk ke ujian 3. Pertumbuhan tak terbatas udah nggak masuk ujian 2. Oke, Iya, berarti Mak. Ujian materinya dari mana ya kalau boleh tahu? Sorry. sebentar Kak, aku tulis di chat ya. Oke, oke. Predator prey, garis kuadrat terkecil, random walk, pubacak log normal, model pergerakan saham. Oke, ada pubacak log normal dan model pergerakan saham ya. Mungkin sesuatu yang baru aku dengar kali ini dibahas. Cuma sebetulnya, oke, nggak apa-apa nanti bisa kita bahas. Di sini aku juga udah ambil ya PPT dari tahun ini ya. Ternyata ada PPT tentang pergerakan saham. Jadi ini juga udah aku siapkan buat kita bahas juga nanti. Oke, kita masuk dulu dari materi yang udah agak lama ya. Yang udah agak lama itu kita ada di materi ini berarti predator prey mulainya ya. Predator prey. Nah, oke, kalau model predator prey itu sebenarnya yang lebih penting dihafalin itu dua hal. Yang pertama harus tahu modelnya, modelnya kayak gini, dan bentuk grafiknya. Dua hal yang utama itu. Bentuk grafiknya ada nah ini model predator prey itu kayak gini bentuk grafiknya. Tergantung sih ya sumbunya apa terhadap apa. Jadi apa yang dibahas di model predator prey ya ada yang namanya predator, ada yang namanya prey. Keduanya akan tetap bertumbuh ya. Keduanya akan tetap bertumbuh secara alami. Di sini ada yang X, ada yang Y, ada dua populasi nih. Ada populasi X sama populasi Y. Mula-mula nilainya si X itu X0, Y-nya itu Y0. Nah, dx per dt, perubahan X terhadap T itu
ada juga faktor pengaruh dari Y. Sementara DY per DT, perubahan populasi dari Y, itu juga ada faktor dari X gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang X ini perannya sebagai prey, yang ini sebagai predator. Taunya dari mana? Ini hubungannya dengan Y. Kita bisa lihat kalau Y-nya makin besar, kan ini minus BY ya. Jadi kalau Y-nya makin besar, artinya uh, dx per dt-nya ini, dx per dt itu maknanya sebagai laju pertumbuhan X gitu, laju pertumbuhan X. Kalau Y-nya makin besar, X-nya pertumbuhannya semakin kecil, berarti ini sebagai predator. Karena kalau banyak predator, pertumbuhan dari mangsanya kan akan terhambat ya, kira-kira kayak gitu. Nah, terus demikian pula yang ini positif hubungannya, plus NX. Makin banyak prey-nya, X ini prey, makin banyak prey-nya, pertumbuhan dia semakin gede, semakin cepat gitu. NX dikali Y. NX ini berarti ibaratnya kalau makanan banyak, ya predator bisa tumbuh dengan subur. Kayak gitu. Jadi makanya di sini positif, di sini negatif. Nah, secara umum, yang dipakai itu konstanta di sini positif, di sini negatif. Jadi ini kan kalau kita pecah, mungkin aku pecah dulu ya. dx per dt itu sama dengan ax dikurang bxy. Sementara dy per dt itu adalah min my plus nxy. Kayak gitu kalau aku bongkar ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi sama si prey, dx per dt sama dengan A kali X. A kali X ini pertumbuhan alami. Kalau teman-teman ingat model pertumbuhan yang tak terbatas tadi yang udah aku singgung sedikit ya, kan gitu ya. Ini dx per dt itu adalah konstanta dikali X-nya gitu. Cuma di sini tulisnya pakai P. Nah, jadi ini model pertumbuhan tak terbatas. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu adalah si X-nya ini tumbuh secara alami. Ada faktor si X-nya ini tumbuh secara alami, seandainya nggak ada Y, gitu. Seandainya nggak ada Y, bagian yang ini itu adalah pengaruh pertumbuhan alaminya dia. Bagian yang belakangnya itu adalah penghambat, karena ada predatornya. Gitu. Nah, jadi konsepnya kayak gitu buat model ini. Dihafalkan aja bentuknya kayak gini, ada sesuatu kali X, sesuatu kali XY. Ini plus, positif, ini minus. Gitu. Nah, buat pemangsanya, di sini umumnya minus, tapi bukan berarti selalu minus ya. Di sini umumnya minus, di sini umumnya itu plus gitu. Nah, jadi kalau yang ini maknanya apa? Yang depan ini adalah faktor kematian alaminya dia. Kematian alami dari si Y-nya. Ada ya laju kematian kita pernah bahas. Laju pertumbuhan yang negatif itu namanya laju kematian gitu. Yang ini laju ketika K-nya negatif itu kita sebut jadi laju kematian. Nih, nih, laju pertumbuhan kalau K-nya negatif peluruhan. Nah, jadi yang kita asumsikan di sini, yang namanya prey itu kan udah dimangsa ya, udah dimangsa, jadi kematiannya dia kita anggap dari pemangsaan aja gitu. Kematiannya jadi pertumbuhannya secara alami dari populasinya. Kalau yang namanya predator, itu kan dia pertumbuhannya kita anggap dari mangsanya. Makin banyak mangsanya, dia bisa tumbuh dengan subur. Nah, jadi kematiannya harus dari sini gitu. Jadi biasanya yang ini negatif, yang ini positif gitu pengaruhnya. Biasanya ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau di soal itu biasa dimodifikasi bisa juga. Oh, diasumsikan predatornya itu bertumbuh juga gitu. Kan mereka melahirkan dan sebagainya gitu ya, akan bertumbuh juga. Cuma ya Pak Kuncoro biasa menyesuaikan mengikuti apa yang ada di papan tulis. Jadi ini akan negatif, ini akan positif. Kayak gitu. Nah, jadi modelnya predator prey itu kayak gini. Intinya kalau X itu ada pengaruh dari X-nya sendiri dan juga XY. Sementara kalau Y ada pengaruh dari Y-nya sendiri dan XY. Kayak gitu. Nah, itu modelnya. Dan pemaknaannya kayak gitu tadi. Ada komponen pertumbuhan atau kematian alaminya. Ada juga faktor predasinya. Yang diburu atau yang memburu gitu. Nah, di sini ketika kita berusaha mencari solusinya, ini ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Sebetulnya kalau meninjau soal-soal itu, sebenarnya prosesnya ini udah standar ya. Ketika modelnya kayak gitu, proses perhitungan secara matematikanya standar banget kayak gini, bisa teman-teman ikuti. Ini perhitungan. Mungkin kalau teman-teman mau ini dipahami, konsepnya itu lebih ke nanti ada di mata kuliah PPD, pengantar persamaan diferensial. Cuma kalau sekarang mungkin kalau teman-teman mau hafalkan, ini prosedural banget bakal kayak gini, ya nggak apa-apa, dihafalkan aja.
Yang jelas solusinya itu melibatkan bentuk yang kayak gini. Aku mau kasih tunjuk grafiknya. Jadi, eee, yang aku akan jelaskan di sini itu lebih ke hal-hal yang sifatnya yang kualitatif. Kuantitatifnya itu harusnya nggak akan bervariasi jauh dari apa yang diajarkan di kelas, gitu. Nah, jadi, grafiknya itu kayak gini, kalau kita lihat Y terhadap X-nya. Yang terjadi itu suatu siklus. Suatu siklus apa yang bisa kita lihat? Misalkan nih, asumsi keadaannya lagi di sini. Ya, entah di mana ya, titik-titik ini kan sebenarnya titik-titik yang sifatnya sama gitu. Jadi siklusnya ini bisa berbagai macam siklus yang terbentuk di sini. Nah, kita ambil salah satu contohnya. Kita ambil salah satu contohnya, misalkan di sini. Yang terjadi itu apa sih di sini? Yang terjadi itu X-nya lagi besar, X-nya lagi besar, Y-nya lagi kecil, nilai Y-nya rendah, nilai X-nya besar, gitu ya. Artinya saat ini mangsanya banyak, predatornya sedikit. Apa yang terjadi kalau mangsanya banyak, predatornya sedikit? Predator bisa tumbuh dengan subur. Cuma sedikit kok, mereka nggak saling rebutan gitu. Cuma sedikit, terus mangsanya banyak. Jadi bisa kita mangsa aja nih, mereka pertumbuhannya pasti subur gitu. Subur akibatnya predatornya akan naik justru kan, pasti. Predatornya akan naik. Itu yang jelas yang bisa kita tahu. Kalau untuk prey-nya sendiri kita sebetulnya nggak terlalu bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena prey-nya yang banyak, maka tingkat kelahirannya juga akan tinggi, cepat gitu ya. Dan apalagi pemangsanya itu sedikit, seharusnya dia dia juga naik. Jadi akibatnya X-nya akan naik, Y-nya akan naik. Sebetulnya X-nya tapi di sini nanti akan turun. Jadi bentuknya ini gimana ya? Yang pasti naik Y-nya, yang X-nya itu nggak terlalu bisa kita simpulkan. Karena apa? Seiring Y-nya naik kan predatornya semakin lama semakin banyak gitu. Predatornya semakin lama semakin banyak, ya mungkin aja X-nya masih bisa naik dulu. Jadi grafiknya ini nggak mutlak begini, kadang bisa juga ini naik dulu ke sini. Makanya bentuknya bisa begini ya lingkarannya. Jadi yang jelas ketika X-nya banyak, Y-nya sedikit, Y-nya itu akan naik. Dan karena Y-nya naik, X-nya lama-lama akan turun juga gitu. X-nya lama-lama akan turun. Jadi makanya dia naik, tapi kecenderungannya nanti setelah dalam jangka waktu panjang pasti akan belok ke sana, belok ke kiri gitu. Jadi akhirnya kalau mangsanya banyak, predatornya akan naik. Seiring predatornya naik, tentunya mangsanya akan berkurang gitu. Hingga akhirnya predatornya kan naik nih. Predatornya naik, kalau mangsanya berkurang terus, ada suatu saat di mana mangsanya akhirnya nggak cukup, predatornya malah rebutan gitu. Akhirnya mereka kekurangan makanan, laju kematiannya yang jalan, laju kematiannya yang dominan. Akhirnya dia juga akan turun, si Y-nya akan turun gitu. Ya makanya siklusnya itu melingkar. Siklusnya melingkar bisa kita anggap kayak gitu. Uh, Mangsa banyak. Kalau aku boleh gambar ini aku tulis ya dalam kalimat-kalimat singkat tuh, mangsa banyak, akibatnya predator banyak. Predator banyak. Predator banyak, akibatnya mangsa sedikit. Kalau mangsanya sedikit, akibatnya predatornya sedikit. Kalau predatornya sedikit, mangsanya jadi banyak karena yang memburu sedikit gitu. Jadi siklus yang terjadi itu kayak gini. Dan ini akan membentuk putaran gitu. Akan membentuk putaran. Tergantung jumlahnya seberapa gitu. Jumlahnya makin gede, putarannya akan makin besar gitu. Ibaratnya teman-teman bisa bayangin juga kayak gerakan bolak-balik gitu. Kalau pegas gitu, teman-teman tarik jauh, ya dia akan bolak-baliknya tinggi banget gitu. Fluktuasinya besar. Kalau teman-teman tariknya pendek, dia akan bolak-balik siklusnya ini kecil gitu. Nah, titik paling setimbang itu ada di sini. Di sini Y-nya sama dengan A per B, X-nya sama dengan M per N. Nah, ini nggak perlu dihafal. Pahami aja dari konsepnya model tadi. Titik yang setimbang itu seperti apa sih? Titik yang setimbang kan berarti nggak berubah ya. Nggak berubah berarti dx per dt-nya 0, dy per dt-nya 0. Gitu. Ada dua kemungkinan kan. Kalau misalkan dx per dt-nya 0 kan berarti A dikurang BY dikali X itu sama dengan 0. Gitu ya, A dikurang BY kali X sama dengan 0. Dua nilai, ini kan suatu nilai, ini juga suatu nilai. Dua nilai kalau dikaliin hasilnya 0, artinya apa? Salah satunya harus 0. Gitu. Ibaratnya kalau kita belajar di kalkulus dasar kan kalau X-1 dikali X-2 sama dengan 0, kita sering bilang X-nya itu 1 atau X-nya itu 2 gitu kan. Ini sebenarnya konsepnya sama, yang kita pakai idenya itu adalah dua nilai kalau dikaliin hasilnya 0, pasti salah satunya seenggaknya 0. Gitu.
Nah, jadi di sini juga gitu. Kalau kita mau A, A min BY dikali X hasilnya 0, salah satunya pasti harus 0. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Y-nya sama dengan B per A, A per B, Y-nya sama dengan A per B, atau X-nya sama dengan 0. Gitu. Y-nya sama dengan A per B kan jadinya A dikurang A per B 0 ya. Di sini 0 dikali berapapun ini kita nggak peduli X-nya, yang jelas hasilnya 0, memenuhi. Nah, sementara yang bawahnya dy per dt sama dengan 0. Kita mau, tadi kenapa 0? Aku ulangin lagi, karena kita mau cari titik setimbang. Titik setimbang itu titik ketika populasi keduanya nggak berubah. Udah oke-oke aja gitu. Kondisi ini udah baik, udah bagus. Itu ketika ininya 0. Gitu. Perubahannya dia 0. Ini kan perubahan ya, perubahan terhadap waktunya 0. Nggak berubah, udah setimbang gitu. Nah, kalau dy per dt-nya 0, antara yang ini 0, kalau enggak yang belakangnya 0. Jadi antara x-nya itu sama dengan m per n, atau si y-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Bisa kayak gini, ataupun kayak gitu. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau kita ambil di sini x-nya 0, nggak mungkin ya x-nya sama dengan m per n. Karena m kan suatu nilai, n suatu nilai ya. Jadi bertentangan x-nya 0 atau m per n jadinya nih. Jadi kalau x-nya 0, y-nya harus 0. Tapi kalau y-nya sama dengan a per b, x-nya sama dengan m per n. Kayak gitu. Jadi solusi yang pertama, ini solusi trivial. X0, Y0 itu artinya ya udah nggak ada populasi sama sekali. Di situ nggak ada predator, ini ada tempat, nggak ada predatornya, nggak ada prey-nya gitu. Ya udah 0 dan selamanya akan tetap 0 dan 0 gitu. Nggak akan tiba-tiba ada. Nah, kalau yang ini yang titik setimbang yang biasanya kita inginkan. Yang kita mau cari, Y-nya A per B, X-nya M per N. Di grafik di titik tengahnya ini gitu. Di titik tengahnya jadi stabil di situ. A per B, M per N. Di sini titik yang stabil, oke. Terus di sini ada F. F ini sebenarnya kalau yang ini tuh sebuah teknik ya. Kenapa tiba-tiba muncul FY? Kalau kita nggak lihat matematikanya tadi ya, karena matematikanya aku lompat ya. Kita akan bertanya-tanya gitu. FY ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, FY itu sebenarnya suatu fungsi yang kita buat. Di sini kita definisikan. Nah, kayak gini. Tulis GX sama dengan ini. Tulis FY sama dengan apa nih FY-nya di atas. Nah, tulis FY sama dengan ini. Jadi FY itu adalah ini sebetulnya. Apa itu FY? Buat apa dibikin? Sebenarnya kalau ditanya buat apa dibikin, lebih ke supaya kita bisa nyelesain matematikanya. Gitu sih, lebih ke itu. Mungkin teman-teman kalau masih ingat ya, di kalkulus dasar, kita kan misalkan punya punya persamaan nih kayak gini. Misalkan dx per dt sama dengan 5x. Gimana cara nyelesainnya? Kita kumpulin yang x sama x, yang t sama t gitu. Jadinya dx per 5x sama dengan dt, terus kita integralkan kiri sama kanan. Gitu kan? Itu cara yang kita lakukan di TPB, materi kalkulus 2A kalau nggak salah ya. Terus di sini juga sama sebetulnya idenya kayak gitu, tapi di sini kita ada x per dt tapi ada y-nya ganggu kan. Dy per dt ada x, itu juga ganggu. Nah, jadi di sini kita menggunakan f, sebuah fungsi yang kita definisikan ini, intinya supaya kita bisa menyelesaikan persamaan matematikanya yang kan gini, kita nemu dari bentuk-bentuk ini, kita selesaikan, rupanya bentuknya kayak gini. Ini cara yang biasanya dx itu dy per dt per dx per dt, ini bagi ini, terus rupanya dengan cara begini kita bisa pisahkan x-nya sendiri, y-nya sendiri. Jadi ini template banget, diikutin aja idenya kayak begini. Kalau misalkan sampai ditanya cara penyelesaian matematikanya ya, template banget. Idenya begini, dengan begini kita bisa pisahkan yang ada y sendiri, ada x sendiri. Variabelnya udah kepisah. Kan di TPB juga gitu ya, kita tujuannya berusaha pisahkan. Kalau yang biasanya xt gitu, x-nya x sendiri, t-nya t sendiri. Di sini y-nya y sendiri, x-nya x sendiri. Idenya gini, atas sama bawah kita bagi t. Jadi dy per dx-nya apa sih? Dy per dx itu laju perubahan y terhadap x akibat dari x-nya. Tergantung jumlah x-nya. X-nya berapa, lajunya berapa gitu. Jadi laju perubahan y terhadap x. Ini kita selesain. Integral di kiri sama kanan. Integral A per Y jadi A ln Y min BY sama dengan NX. Nah, ini ada K-nya, ini apa? K ini konstanta, karena integralnya kan kita belum tetapin batas gitu ya. Kita belum tetapin batas, bisa aja di sini 0 sampai sekian, di sini berapa sampai berapa. Jadinya nanti
Di sini akan keluar konstanta plus C gitu. Di sini juga akan keluar plus ini C1 misalnya, ini C2. Nah, ini kita bisa jadiin satu jadi kayak K aja di situ. Pindah ruas gitu. C2 kurang C1 jadi ke K. Kayak gitu. Jadi idenya kayak gitu. Idenya dan kenapa keluar K ini kalau misalkan teman-teman bingung dari situ. Jadi kita rapiin bla 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 kita ketemu K-nya itu ini. Nah, dengan K-nya begini, kita bisa definisikan ada fungsi Y, yaitu Y pangkat A per E pangkat BY. Gitu. Terus dari sini kita bisa lihat ada beberapa fenomena yang menarik yang bisa kita lihat di sini. F aksen Y lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0 jika Y-nya kurang dari ini. Jika dia sama dengan A per B, F aksen Y-nya 0. F aksen Y itu apa sih? F aksen Y itu kan perubahan nilai ini. Perubahan dari nilai Y pangkat A per bla bla. Nah, itu perubahannya bisa 0 ketika Y-nya A per B. Perubahannya dia positif jika Y-nya lebih kecil dari ini. Perubahan dia negatif jika lebih besar gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sejenis ada yang namanya kesetimbangan. Kesetimbangan yaitu di sini. Gitu. Maksudnya gimana sih ngelihatnya? Ngelihatnya itu kalau Y-nya lebih kecil dari A per B, Y-nya lebih kecil, nilainya dia akan naik terus. Naik terus jadi harusnya apa? Harusnya Y-nya akan menuju A per B. Gitu. Y-nya akan menuju A per B, tapi ketika menuju A per B, ya sebenarnya ini mirip dengan bentuk gerakannya osilasi ya, bolak-balik gitu. Nah, ini titik setimbangnya. Kalau di sini, dia akan ditarik ke sana gitu. Ditarik ke sini, tapi sampai sini karena dia punya kecepatan kelewatan gitu. Nah, jadi di sini dia ke sana lagi. Ini juga kayak gitu. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa nanti sebenarnya fungsinya itu akan selalu berputar-putar dengan titik setimbangnya itu Y-nya A per B. Dengan uji turunan pertama, bla bla bla. Demikian pula yang X ya. Yang X-nya juga gitu. Bisa kita tunjukkan mana ya? Jika lebih kecil M per N, yang kayak gini juga sebenarnya bisa ditulis. Dia pakai fungsinya GY gitu misalnya. Nah, ini kalau dia nanti misalkan lebih besar dari M per N, dia akan nilainya menuju sini. Kalau yang ini menuju sana. Kayak gitu. Persamaan X dapat ditulis sebagai persamaan bintang ya, sorry. Persamaan bintang dapat ditulis sebagai F kali G. Maka ini dikali ini persamaan ini apa ya? M besar ini ini M besar itu fungsi dari A per B, M besar Y. Sementara M besar X gimana M besar X? Apa yang terjadi jika persamaan ini punya tepat satu solusi yaitu ya ini nanti ya kenapa ada yang besar ini mungkin hal matematis. Nanti kita bisa bahas belakangan. Cuma aku nggak yakin ini urgensinya penting karena satu materinya cukup jauh buat yang ini. Sebenarnya mirip ke PPD nanti. Jadi yang mau aku bahas nih intinya gambarnya sih. Pahamin teman-teman konsep gambar ini bahwa gambar ini itu timbul dari siklus ini gitu. Siklus predatornya banyak, mangsanya jadi sedikit, mangsanya sedikit, predatornya ikut sedikit, predatornya sedikit, jadi mangsanya bisa banyak, dan seterusnya gitu. Lingkaran yang terbentuk kayak gitu. Secara kualitatifnya kayak gitu. Kuantitatifnya teman-teman bisa hafalkan aja untuk saat ini gitu. Oke, ini predator prey rangkuman ya. Rangkuman, jadi predator prey modelnya kayak gini. Nah, penyelesaian matematisnya kayak gini. Nah, bentuk kurvanya kayak gini. Bentuk kurvanya ini kita bisa definisikan Z. Z itu sebagai fungsi dari X sama Y, yang mana kurva ketinggian, grafik berupa suatu permukaan, Z, 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 di mana Z-nya? Z sama dengan K1. Oh ya, jadi Z itu seperti kita definisikan Z itu sama dengan ini dikali ini gitu. MY dikali MX. Nah, nanti kalau Z-nya itu di suatu nilai K1 berarti di sini, K2 berarti di sini, K3 berarti di sana. Makin besar nilai dia, otomatis dia akan semakin menuju ke kesetimbangan. Kayak gitu. Oke, ini matematisnya cukup template, bisa dihafalkan aja. Yang pemahaman psikomatnya kayak gitu, simulasinya yang terjadi adalah kayak gitu. Oke, itu buat materi predator prey. Ada yang mau tanya dulu nggak tentang materi predator prey? Aku mau nanya sedikit dong, Kak. Boleh, boleh.
Berarti kayak semisal kayak kita diminta solusi di per dx-nya nih, ya kan? Mhm. Sedangkan masih ada dalam bentuk K-nya gitu. Berarti kayak K-nya nggak usah kita cari kan? Karena bisa berapa aja gitu. Iya, betul. K-nya bisa berapapun, itu tergantung kondisi awal. Jadi, kalau ada kondisi awalnya, ya K-nya harus kamu cari. Dari mana? Dari kondisi awal. Kondisi awal yang tadi, yang mana di atas banget. Nah ini, di awal populasinya si predator berapa, populasinya si mangsa berapa, populasi si predator berapa gitu. Karena K-nya itu kan tadi menentukan itu ya, kalau kita lihat di gambar juga, K-nya itu menentukan di siklus yang mana dia. Siklus yang ini kah? Siklus yang ini? Atau siklus yang ini gitu. Nah, jadi ketika memang kondisi awalnya nggak diberikan ya, dia bisa di siklus yang manapun. Gitu. Prosesnya bisa di siklus yang manapun yang jelas memenuhi DY per dx-nya sekian, sekian, sekian gitu. Nah, tapi ketika kondisi awalnya diberikan, X di X0-nya sekian, Y0-nya sekian, berarti kan kita udah nentuin satu titik. Oh, berarti dia akan ada di siklus yang ini. Gitu. Jadi di situ K-nya harusnya bisa dicari. Caranya gitu, substitusi kondisi awal. Oke? Tapi kalau kayak gitu berarti kayak solusi yang kita dapat itu berarti cuma berlaku untuk di saat T sama dengan nol doang tuh kalau gitu. Solusi yang kita dapat, enggak. Gini, solusi kita itu kan bergerak sepanjang waktu. Kita masukin T sama dengan nol tuh buat apa? Buat nyari konstantanya doang. Ibaratnya gini. Ibaratnya kita tahu suatu fungsi yang turunannya itu besarnya 2x. Turunannya besarnya 2x atau df per dx-nya itu 2x gitu. Nah, terus kita tahu juga fungsinya di 0, fungsinya di 0 itu nilainya 0. Misalnya kayak gitu. Nah, sekarang aku tanya berarti fx-nya berapa? Caranya kan sebenarnya kalau sesuatu turunkan di 2x ini kan berarti x kuadrat ditambah c. Itu fungsinya bisa banyak nih. Karena yang turunannya memenuhi ini, atau kalau kita bicara di psikomat nih yang modelnya memenuhi yang tadi, modelnya memenuhi yang ini, itu ada banyak sebetulnya gitu. Kalau yang turunannya memenuhi ini, itu ada banyak. Bisa begini, bisa di atasnya, bisa di atasnya, bisa juga di bawahnya gitu. Jadi ada banyak persamaan yang memenuhi ini. Nah, ketika kita tetapkan, oh di x-nya 0, nilai dia harus 0. Nah, berarti kita merujuk ke satu spesifik, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Gitu. Dan fx sama dengan x kuadrat ini nggak berlaku cuma di 0 doang. Berlaku di mana-mana. Karena dia ini memenuhi ini sekaligus ini gitu. Kalau memang fx-nya cuma memenuhi yang ini, oke, benar dia berlaku di 0 doang. Tapi kan kita udah atur sedemikian rupa supaya memenuhi ini juga. Supaya memenuhi ininya gimana? X kuadrat plus C. Ibaratnya di sini masih ada C-nya. Kalau yang tadi kita udah atur supaya memenuhi, kita nemu hasilnya itu memenuhi sesuatu dikali K. Intinya ini kali ini, kali ini, kali ini itu harus konstan. Gitu. Jadi kita udah dapat nilai X sama Y-nya itu boleh kamu pilih. Yang jelas harus memenuhi nilainya konstan. Konstannya itu berapa? Kalau 5, ya udah berarti X sama Y-nya yang itu-itu aja di siklus ini gitu. Kayak gitu. Jadi nggak terbatas di 0 doang dia terpenuhinya. Karena gitu, kalau sebelumnya kita udah masukin juga batasan, kita bisa nemu solusi ini kenapa? Karena solusi ini adalah solusi yang memenuhi model ini gitu. Model ini. Jadi dengan kita tetapkan K-nya, dia akan memenuhi model ini sekaligus memenuhi kondisi awal gitu. Jadi dia akan memenuhi di mana-mana. Ngerti nggak maksud penjelasanku? Paham sih Kak. Tapi kayak misal kayak solusi implisit kita kan kebetulan nggak ada variabel T-nya di sini kan. Sedangkan kayak kita taunya X buka kurungan nol sama dengan X0 kayak tadi atau X0 sama dengan 0. Berarti kayak kalau nggak ada variabel T-nya di solusinya jadi gimana? Kayak langsung substitusin X dan Y-nya aja gitu. Iya, iya, betul. Substitusin aja ini sama ini. Karena kan di waktu yang sama, keduanya harus terjadi bersamaan. Artinya ketika dia X0, dia Y0 gitu. Ya, jadi memang ketika kita udah lihat kurvanya itu ini, kurva Y terhadap X, yang tadi ini muter-muter ini, kita udah nggak bisa lihat T-nya lagi di sini. Waktu nolnya di mana ya? Bisa di sini, bisa di sini, bisa dimanapun. Kayak gitu. Yang jelas ininya terpenuhi bersama-sama. Ketika dia X0, yang satunya Y0 di waktu yang sama kan, T-nya 0. Jadi kejadiannya pasti bersamaan ketika X-nya nilainya X0, Y-nya nilainya Y0. Substitusi ke sini, ketemu deh K-nya berapa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanya tentang materi predator prey?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut ke yang ini. Sekarang pencocokan kurva, curve fitting. Jadi pencocokan kurva ini sebenarnya akan banyak variasinya ya. Bisa pencocokan kurva yang linear, bisa pencocokan kurva yang bentuknya kuadratik, bisa yang apapun lah nih. Contohnya gini, Y sama dengan ini, ln Y sama dengan apa, bentuknya macam-macam. Tapi, nih ya, tapi semuanya bisa dikembalikan ke yang linear sebetulnya. Jadi konsepnya dari yang linear, sisanya tinggal dieksplorasi. Seharusnya nggak akan kabur dari 5 ini sih, lagi-lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nggak akan di luar 5 bentuk ini. Meskipun kalau mungkin dosen secara umum ini sangat bisa dieksplorasi gitu. Sangat bisa dieksplorasi, soal-soalnya bisa dibuat sangat bervariasi. Bisa bentuk persamaannya apapun, cuma aku rasa kalau Pak Kuncoro nggak akan di luar yang 5 ini gitu. Y sama dengan ini, Y. Jadi intinya itu kita transformasi variabelnya. Kita transformasi supaya jadi yang linear. Yang linear sendiri buat nyari solusi optimalnya, kan garis linear ya. Kita punya kurva yang garis linear gitu. Kita punya kurva garis linear. Apa aja sih properti yang dimiliki garis linear? Itu ada 2. Kemiringannya seberapa? Lokasinya di mana? Sebenarnya kan kayak gitu ya. Kita punya garis. Garisnya seberapa miring? Segini kah? Lebih curam kah? Lebih curam lagi kah? Atau landai? Gini. Atau justru turun ke bawah gitu ya. Jadi kemiringannya bisa macam-macam. Kalau kita bicara secara umum, kita mau bikin garis, itu harus ada 2 properti. Yang pertama kemiringannya. Oke, misalkan aku bilang, aku punya garis yang kemiringannya landai. Kayak gini. Ya nggak terlalu curam gitu lah ya. Kemiringannya landai, miring cuma nggak curam gitu. Nah, masih ada properti yang kurang. Karena kalau kita cuma bilang, oh kelandaiannya segini. Misalkan kita sebut gradien, istilahnya ya, nanti kita udah kenal juga gradien. Gitu. Gradiennya itu misalnya 1/4. Nah, garis yang gradiennya 1/4 bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Garis-garis yang sejajar itu banyak sekali ya. Nah, jadi garis yang mana gitu? Nah, jadi perlu 2 parameter. Yang pertama buat menentukan kemiringannya, yang kedua buat menentukan lokasinya gitu. Makanya modelnya Y sama dengan AX tambah B. Ini menentukan kemiringannya, ini menentukan lokasinya dia di mana. Kayak gitu. Nah, kemiringan dan lokasinya sendiri bisa dicari dengan ide dasar. Ini kalau teman-teman suka bermain dengan konsep ya. Kalau teman-teman suka main dengan konsep, kita maunya least square line. Least square itu supaya nilai kuadrat ini, tambah nilai kuadrat ini, tambah nilai kuadrat ini, tambah nilai kuadrat semuanya ditambahin, itu hasilnya sekecil mungkin. Gitu. Gimana kita atur si garisnya ini supaya nilai kuadrat semuanya itu jadi sekecil mungkin. Gitu. Nah, di sini idenya ini kita pakai turunannya 0. Gitu. Turunannya 0 karena kan ketika dia sekecil mungkin berarti kan nilai minimum. Nilai minimum nilai ekstrim. Cara nyarinya bisa dengan turunannya harus sama dengan 0. Kayak gitu. Itu salah satu caranya, idenya. Cuma kalau teman-teman nggak suka bermain dengan konsep, teman-teman bisa hafalin. Bisa hafalin berarti A-nya apa, B-nya apa gitu. A-nya itu berarti mengikuti rumus ini, gitu ya. A-nya mengikuti rumus ini. B-nya itu mengikuti rumus yang mana B-nya. Kalau aku pribadi, aku orangnya mainnya dengan konsep. Aku main dengan konsep. Jadi aku biasa akan menurunkan gitu, menurunkan dari mana kita dapat A sama B-nya gitu. Tapi karena saat ini kita bahasnya linear doang, seandainya nggak linear akan kita buat linear, jadi bisa dihafalkan aja gitu. A-nya yang ini, B-nya yang mana? Oke, di sini kayaknya nggak ada. Ada nggak ya? Maka C sama ini. Bla 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 bla. Oke, ya B-nya mungkin teman-teman juga udah pernah ya pakai di praktikum psikomat. Kalau aku perhatikan juga ya rumusnya yang itu buat mencari A sama B. Cuma ya itu idenya semuanya dibikin dulu ke normal. Misalkan gini, kita punya Y sama dengan CE pangkat AX. Jadi model yang kita punya itu begini. Y berhubungan dengan X itu sebenarnya nggak linear. Jadi yang hubungannya linear itu apa? Yang hubungannya linear pasti kita bisa lenkan. Len Y dengan C, len C ditambah len E pangkat AX. Nggak lain adalah AX gitu. Nah, jadi di sini len Y dengan X itu linear gitu. Len Y dengan AX dengan X itu linear. Jadi bisa
nilai-nilai yang teman-teman punya, misalkan 3,7, diubah dulu 7-nya jadi len 7, kita bandingkan dengan 3. Len sekian dibandingkan dengan itu harusnya linear gitu. Kalau model kita kayak gini. Gitu. Nah, jadi semua hal bisa dan caranya itu banyak. Caranya itu banyak. Nggak harus terpaku pada len. Misalkan ini ya yang Y sama dengan CE pangkat AX. Yang kita nggak tahu kan A-nya ya. Yang kita nggak tahu A-nya bisa kita apain ya ini? Oke, yang ini dilenkan aja. Tapi beberapa hal caranya nggak strict satu itu gitu. Misalkan nih, Y kita punya modelnya Y sama dengan A per X tambah B. Gitu ya. Y sama dengan A per X tambah B. Berarti kan Y terhadap 1 per X itu linear. Tapi bisa juga kamu bikinnya X terhadap 1 per Y. Jadi yang kamu seperin bisa X-nya, bisa Y-nya. Ini variasi yang nggak terlalu ini ya. Ya memang begitu. Kalau Y linear terhadap 1 per X, ya X linear terhadap 1 per Y. Atau kan ini sebenarnya bisa kayak kita kalikan semuanya dengan X terus kita bagi Y gitu. Jadinya kita nemu yang ini. Gitu. Atau bisa juga sebenarnya kita kalikan dengan X semua aja. Kita kali X, jadinya XY sama dengan A ditambah BX. Nah, ini kan berarti linear. Apa yang linear? X terhadap XY. Gitu. Jadi misalkan teman-teman punya titik 3,7. Teman-teman transformasi dulu jadi X 3 terhadap X kali Y, 21. Gitu. Nah, jadi seharusnya 3, 21. Kalau teman-teman bikin titiknya nanti terus ada misalkan 4,5 diubah dulu jadi 4,20 gitu. Itu bisa. Jadi di sini transformasinya adalah X yang baru itu dari X, Y yang baru itu dari X kali Y. Gitu bisa aja gitu. Jadi variasinya itu banyak. Teman-teman nggak usah terpaku ke satu hal, cuma kalau memang aduh nggak mau mikir ya udah yang ini aja gitu. Yang ini sesuai yang udah ditampilkan di tabel ini, transformasi-transformasi yang umum mudah dipakai. X-nya jadi X, Y-nya jadi len Y per X misalnya kayak gitu. Ya, jadi semuanya transformasi. Setelah ditransformasi ke nilai yang baru, tinggal pakai yang atas lagi. Oh, udah dibentuk yang baru, A-nya berarti gini. Tentunya X sama Y di sini pakai nilai yang baru. Gitu. B-nya juga. Temu deh A sama B-nya. Baru kalau perlu dibalikin, ya balikin aja. Oke, gitu doang sebenarnya curve fitting. Nih, apalagi nih? Transformasi, masalah non-linear, masalah linear. Ya, transformasi tadi udah dibahas. Persamaannya kayak gini, ya ini nanti diselesaikan. Substitusi eliminasi aja, ketemu A sama B-nya. Ini kalau yang main konsep ya. Kalau yang main dihafal, ya udah A sama dengan apa, B sama dengan apa, masukin aja gitu. Oke, ini contoh-contohnya. Oke, mungkin kita lihat dulu contohnya sedikit, setelah itu kita buka pertanyaan. Kayak kita punya titik-titik nih. Kita punya titik-titik. Metode untuk menentukan koefisien diberikan data pertama, data ke 0, isinya satu. Gimana nih baca datanya? Baca datanya. Oh, 0, 1,5, 1, 2,5, 2, 3,5, 3, 5,0, 4, 7,5. Gitu. Nah, kita transformasi dulu ini. Jadi, X-nya tetap X, 0, 1 tetap 1, 2 tetap 2, 3 tetap 3, 4 tetap 4. Nah, terus yang Y-nya, kan kalau yang bentuk kayak gini, Y sama dengan ini, dia linear. Yang linear apa? Oke, yang di sini X-nya, sorry, yang mana? Yang ini ya. X-nya tetap X, Y-nya len Y gitu. X-nya tetap X, Y-nya len Y. Jadi, bisa kita ambil len Y, jadi len yang ini, kita ubah dulu semua nilainya. Jadi, 0, ini, 1, ini, 2, ini, 3, ini, 4, ini. Titik-titik ini seharusnya kalau diplot linear. Gitu. Atau setidaknya mendekati linear, langsung masukin ke persamaan buat kuadrat minimum. Persamaan buat kuadrat minimum kan memenuhi ini sama ini. Itu total X kuadrat. Hitung total X kuadratnya. 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 16 tambah 9 tambah 1 tambah 4 tambah 0. 30. Ini 10, 5 dapat dari mana? Hitung aja pakai yang ini tadi ya. Ini sigma ini N banyaknya data, berarti harusnya 5 tadi ya. Ya 5B tuh, 5B. Terus yang ini sigma dari 1 sampai ini XK. Oke, ini sama dengan ini. Jadi sama ya, ini 10 sama 10. X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nilainya ini substitusi eliminasi dapat A sama B-nya. Nah, konstanta yang di depan dari model kita yang tadi, modelnya kan Y sama dengan CE pangkat AX. Jadi len Y
sama dengan AX ditambah ln C. Gitu. Jadi ketika kita dapat A sama B-nya, ini seakan-akan kan model persamaan linear itu kan gini ya. Y sama dengan AX tambah B. Gitu. Nah, jadi ketika kita dapat A yang di sini itu setara dengan A yang benerannya memang. Kalau kita dapat B yang di sini, B-nya berapa ini? 0,457 sekian. B-nya ini setara dengan ln C. Gitu. Ln C yang ada di model aslinya. Jadi B-nya itu sama dengan ln C, berarti C-nya sendiri E pangkat B. Kayak gitu. Dapat solusi, bentuk persamaan yang paling cocok kayak gitu. Itu contohnya doang, cara pakai curve fitting. Yang lain juga bisa dilakukan dengan transformasi-transformasi yang lain-lain. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya tentang ini curve fitting, idenya ataupun konsepnya atau caranya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sekarang ke ini dia. Kita masuk ke random walk. Random walk ini sebenarnya sama teorema limit pusat ini sangat banyak nyambungnya gitu ya. Aku nggak bilang sama, nggak bilang serupa juga, tapi sangat banyak nyambungnya gitu aja. Jadi teorema limit pusat sama random walk ini sebenarnya bisa disatuin gitu. Bisa satuin random walk sama. Oke, kita mulai dari random walk dulu. Random walk itu sebenarnya apa sih? Random walk itu kan gerakan acak ya, gerakan acak. Kalau yang dibahas itu yang paling sederhana itu 2 dimensi. Sorry, 1 dimensi. 1 dimensi, garis doang. Ini 1 dimensi ya, garis doang. Jadi ketika kita punya garis, kita bisa gerak ke kiri ataupun ke kanan. Itulah 1 dimensi. Gitu ya. Kalau 2 dimensi bisa kiri kanan depan belakang. Kalau 3 dimensi kiri kanan depan belakang atas bawah gitu. Nah, jadi yang paling sederhana itu 1 dimensi. Kita bisa gerak ke kiri atau ke kanan. Oke. Yang paling sederhana lagi, peluang ke kiri sama ke kanan itu sama gitu. Kemungkinannya setengah-setengah. Jadi ya bisa ke kiri, bisa ke kanan dengan kemungkinan yang sama. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga beda. Nggak tahu kalian dibahas nggak ya? Kalau di kita kayaknya nggak dibahas nggak ya? Oke, nggak, kayaknya nggak dibahas juga. Jadi ini random walk yang paling sederhana. Random walk yang paling sederhana itu kita bisa gerak ke kiri ataupun ke kanan. Masing-masing sebesar 1 lah ya. Di sini tulisnya delta X gitu. Di sini tulisnya delta X ya nggak masalah kalau mau disebut delta X juga. Cuma ya aku bilang aja, pokoknya kita bisa geser ke kiri ataupun ke kanan sebesar 1 satuan. 1 satuannya ya terserah nanti bisa 0,5 cm, bisa delta X, bisa apapun. Ini kita bisa gerak, kalau nggak ke kiri 1 satuan, ke kanan 1 satuan. Maksudnya apa? Jadi nggak mungkin ke kanannya langsung 2, nggak mungkin ke kirinya langsung 2, nggak mungkin ke kanannya cuma setengah, atau ke kirinya setengah gitu. Jadi ada patokannya 1 satuan gitu. Ada suatu besar yang udah jadi patokan, nanti kamu gerak kalau nggak ke kiri sebesar ini, kalau nggak ke kanan sebesar ini. Kayak gitu konsepnya. Itu random walk yang paling sederhana. Nah, terus apa yang bisa kita lihat dari situ? Ya, ketika di praktikum bisa dilihat simulasinya, pergerakannya kayak gimana gitu ya. Kalau yang bisa kita lihat di sini, itu kita lihat ekspektasinya sama variansinya. Ekspektasi sama variansinya rupanya memenuhi ini. Ekspektasinya dia akan di 0. Kenapa dia akan di 0? Karena kemungkinan ke kiri sama ke kanan sama. Sebentar. Ini Bernoulli ya. Kalau random walk itu, mana random walk? Bernoulli, ini random walk. Ekspektasi dari X itu adalah menuju 0. Menuju 0, memang 0 sih ya, memang 0. Dari mana ekspektasi itu, ini sedikit banyak akan melibatkan analisis data ya. Andat kan udah pernah belajar ya. Kemungkinannya ada nilai, misalkan dia bisa -1, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Masing-masing peluangnya berapa. Kita bisa cari ekspektasinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya dia tadi nyinggung juga tentang Bernoulli. Bernoulli ini kan berhasil atau gagal ya. Kita bisa anggap kayak ke kanan tuh berhasil, ke kiri itu gagal, atau sebaliknya ke kiri itu berhasil, ke kanan tuh gagal.
Ya ini bla 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 penurunannya. Yang lebih utama adalah kita mau lihat di sini ekspektasinya pasti dia di tengah. Kenapa? Karena kemungkinan dia ke kiri dan ke kanan tuh sama gitu. Kemungkinan dia ke kiri sama ke kanan sama. Jadinya setelah diulang-ulang harusnya kita harapkan kalau kemungkinannya sama, banyaknya yang ke kiri sama yang ke kanan sama dong harusnya. Karena kan kemungkinannya sama. Jadi kita harapkannya sama, akibatnya kalau misalkan dia ke kiri 10 kali, ke kanan 10 kali ya totalnya 0 gitu. Balik lagi ke 0. Jadi jumlah kiri kanannya sama, ekspektasinya 0. Itu ide dasarnya. Terus buat variansinya semakin lama semakin gede. Variansinya itu semakin lama semakin gede melalui hubungan mana variansinya? Ini ya. Sorry, yang mana sih variansinya? Aku nggak biasa buka catatannya. Variansinya itu diekspektasikan yang jelas semakin lama semakin gede sama dengan nih delta x kuadrat kali t per delta t. Kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya itu delta x sama delta t itu bisa dipilih. Delta x sama delta t bisa dipilih. Misalkan ya aku mau ngelangkah ke kiri atau ke kanannya masing-masing setengah senti ke kiri, kalau enggak setengah senti ke kanan. Berarti kan delta x-nya setengah senti gitu. Nah, jadi itu bisa dipilih, cuma tadi aku bilang satu satuan gitu. Delta t-nya pun sebenarnya gitu. Jarak antar lamanya waktu antar langkahmu. Aku mau ngelangkahnya sedetik sekali, bisa. Sedetik berikutnya aku di sini, sedetik berikutnya aku di sana, sedetik berikutnya lagi lompat lagi, sedetik berikutnya lagi jalan lagi gitu. Jadi bisa per detik, bisa per menit, setiap 1 menit aku pindah, 1 menit kemudian aku pindah gitu. Nah yang jelas tapi bisa satuan waktu apapun. Nah jadi kalau diperhatikan T per delta T ini apa sih? T per delta T ini ya, terus juga ini T sama dengan N kali delta T. T itu kan waktu keseluruhan. Delta T itu waktu per melangkah. Jadi kalau T per delta T itu banyaknya langkah sebenarnya gitu. Karena banyaknya langkah dikali waktu per langkah, jadinya waktu keseluruhan. Gitu. Jadi ini sebenarnya banyaknya langkah. N dikali delta X kuadrat. Delta X kuadrat nggak akan pernah berubah. Karena udah ditetepin dari awal. Misalkan, langkahmu satu, setiap kali melangkah satu. Setiap kali melangkah satu. Jadi delta X kuadratnya akan satu sampai kapanpun. Yang beda itu N-nya. N-nya akan terus bertambah sepanjang proses. N-nya misalkan sekarang tuh langkah ketiga ya berarti N-nya 3. Langkah kelima berarti N-nya 5 dan seterusnya gitu. Jadi memang kita bisa bikin kita bisa lihat di sini variansinya itu semakin lama akan semakin besar karena N-nya semakin lama semakin besar. Apa hal nyatanya yang bisa kita lihat? Hal nyatanya yang bisa kita lihat adalah kalau aku cuma sampai langkah kedua, nggak mungkin kan aku sampai di titik 4. Karena dengan 2 langkah, seandainya ke kanan semua aja masih cuma di 2 gitu. Jadi distribusi peluangnya, diskrit ya, ini harusnya diskrit, pasti cuma ada di kisaran min 2 sampai 2, entah gimana bentuknya. Yang jelas peluangnya akan tersebar di situ doang. Sisanya 0, nggak mungkin. Gitu. Nah, tapi ketika langkahnya 3, peluangnya itu akan tersebar dari min 3 sampai 3. Entah gimana, pokoknya dia akan tersebar dari min 3 sampai 3. Nah, kalau N-nya 4, nilai-nilainya akan tersebar dari min 4 sampai 4. Karena di 4 pun mungkin kalau kejadiannya ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nyampe lah di 4 gitu. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ada nilai yang sebelumnya nggak mungkin, peluangnya 0, jadi ada peluangnya gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bakal memang ini yang terjadi memang variansinya akan membesar. Nilainya itu errornya semakin besar. Nanti ilustrasi yang menarik itu ada di pergerakan saham. Pergerakan saham itu kan juga sebenarnya ini ya, sebenarnya nggak lain adalah random walk gitu. Pergerakan saham random walk. Kalau dilihat di sini variansinya semakin lama semakin besar itu yang mana yang bisa kita tunjuk. Nah, ini salah satunya. Ketika dia dekat-dekat nilai awal, di nilai awal, nilainya kan pasti nggak akan jauh-jauh simpangannya. Di sini mungkin udah agak besar. Di sini bisa lebih besar lagi. Di sini memungkinkan bahkan sesuatu yang sangat besar gitu. Kita bisa lihat variansinya terus bertumbuh nih. Kalau di daerah yang dekat-dekat 0, variansinya ya segini, segini, segini. Variansi itu kan kayak ukuran penyebarannya ya. Makin ke sini, wah bisa jadi segini. Kan ini nggak segini ya. Kita bisa lihat beda jauh. Yang ini nggak ada nilai-nilai yang di sini. Gitu. Nah, ini kalau saham. Kalau yang tadi yang model sederhananya, random walk yang tadi ku bilang. Kalau di 4 kan kita nggak ekspektasikan dia bisa nyampe 4 ketika dengan langkahnya cuma 3.
gitu. Jadi random walk, poin pentingnya adalah kalau seimbang, ekspektasinya itu 0, ekspektasi nilai dari posisinya dia, misalkan posisi itu X gitu. Posisinya X di langkah ke N gitu lah ya. XN itu 0. Sementara var-nya, variansi dari X di langkah ke N itu adalah N kali delta X kuadrat. Mungkin kalau di sini XT ya. XT itu berarti di waktu ke T. Dan cara ngubah T ke jumlah langkah dibagi delta T gitu. Selalu dibagi delta T. Cuma di sini aku langsung tulis aja pakai N. Nggak masalah. Yang penting teman-teman konsepnya paham gitu. Konsepnya random walk, karena dia seimbang, harapannya ya selalu di situ. Atau mungkin kalau tadi saham, kita bisa lihat, oh pergerakannya kayak gini nih bentuknya. Aku bisa lihat bahwa nilai harapannya dia itu sebenarnya ya gini lah ya. Gini, naik. Nah, jadi aku harapkan nilainya ada di sini. Ya, dan memang sebagian besar akan di sini distribusinya, cuma nggak menutup kemungkinan dia variansinya ke sana. Ukuran pemusatannya di sini, variansinya ini gitu. Kayak gitu. Oke, ini random walk. Begitu aja sebelum aku jelasin ke teorema limit pusat. Ada yang mau tanya nggak tentang random walk? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku akan lanjut. Sebetulnya setelah ini kan tadi kalau lihat materinya ya, distribusi log norm. Sebetulnya yang aku tahu, teorema limit pusat berarti nggak masuk ya. Predator prey, garis kuadrat terkecil, random walk, ubah log normal, model pergerakan saham. Mungkin boleh dikonfirmasi teorema limit pusat masuk nggak nih? Halo? Halo? Oke, mungkin aku anggap dulu teorema limit pusat nantian aja. Aku akan bahas dulu tentang model pergerakan saham dan baca log normal. Jadi kita mulai dari kita ngikutin PPT-nya aja ya, model pergerakan harga saham, matematika, proses stokastik, analisis, metode komputasi. Oke, jadi sebetulnya yang ini tuh aku nggak tahu ini jadi materi juga buat kalian, tapi kemarinnya di praktikum secara nggak sengaja memang dikeluarkan juga ya, termasuk distribusi log normal gitu. Baca log normal kemarinnya dimasukkan meskipun pembuat soalnya nggak tahu gitu. Pembuat soalnya sebetulnya nggak tahu bahwa oh itu masuk materi juga. Ya jadi syukurlah memang. Jadi mungkin aku jelasin dulu kenapa kita belajar log normal di aktuaria. Ya ini introduction ya biar teman-teman ngerti juga faedahnya belajarnya gitu. Data di matematika keuangan itu rata-rata ngikutin distribusi log normal. Distribusi log normal tuh mana ya? Oke, kita mulai dari sini aja. Aku gambar. Yang namanya distribusi log normal tuh kayak gini. Peluangnya itu yang namanya log normal tuh nggak mungkin negatif jadi nilainya. Kalau yang di negatif peluangnya nol semua. Peluangnya nol yang di negatif. Jadi ketika kita punya pembacak, misalkan kita sebut X ini distribusinya log normal, jadi nilai X-nya udah jelas nggak mungkin negatif. Gitu. Nah, terus log normalnya gimana sih bentuk distribusinya? Bentuk distribusinya itu uh, terpusat di nilai-nilai yang kecil. Nilai-nilai yang kecil tapi nggak begitu kecil ya. Maksudnya kalau yang deket-deket nol justru jarang, turun dia drastis. Tapi ya uh, paling banyak datanya di nilai-nilai yang kecil. Tapi dia akan ada juga nilai-nilai yang besar. Jadi di sini ekspektasinya di sekitaran sini ini sebuah distribusi yang menceng ke kanan, memiliki skewness ke kanan positif. Akibatnya apa? Banyak pencilan atas. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini akan ada nilai-nilai yang pencilan atas gitu. Di atas masih ada peluangnya. Gitu. Nah, pencilan atas tuh ya mirip juga dengan data keuangan. Kita amati bahwa di data keuangan kalau untung ya begitu, kalau rugi ya begitu. Tapi ada kemungkinan juga untungnya tiba-tiba besar, pecah telur istilahnya kan gitu ya, pecah telur, dapat jackpot atau apa gitu. Atau kalau kita bicara tentang klaim asuransi, sama ya konteksnya masih keuangan,
Mungkin kecelakaan mobil kita bisa kira-kira nih, oh asuransi kendaraan, kecelakaan mobil sekali ngeklaim 5 juta perbaikan, 5 juta ya, ada yang 6 juta, ada yang 4 juta karena lebih murah, ada yang 4,5, 3 juta, tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa kecelakaannya itu tiba-tiba fatal, gitu. Kecelakaan tiba-tiba fatal, ya nggak tahu apa, mobil yang kebakar, ringsek parah atau apa, tiba-tiba sekali perbaikan harus 90 juta, gitu. Nah, jadi data log normal ini terlihat cocok sebetulnya. Terlihat cocok untuk mewakili matematika keuangan. Nah, log normal ini sebenarnya apa sih? Log normal ini adalah data yang normal, data distribusi normal biasa, ini ya distribusi normal biasa, tapi dilogaritmakan, logaritma secara natural. Makanya namanya log normal, log dari normal gitu. Nah, jadi misalkan di normal nilainya dia adalah minus 0,7 gitu. Nah, dia akan gimana ya? Sorry, kebalik. Nilai yang di sini kalau di logaritma natural kan dia akan jadi yang normal, gitu. Nilai yang ada di sini kalau di logaritma natural kan dia akan jadi yang normal. Jadinya misalkan di sini 0,5 gitu. Nah, sekarang aku cari ln dari 0,5. Berapa ln dari 0,5 minus sekian gitu. Nah, jadi di sini jadi yang normalnya gitu. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di distribusi log normal kalau diambil ln-nya itu akan jadi distribusi yang normal gitu. Nilai-nilai yang setara kemungkinannya antara yang negatif, 0 positif mengikuti distribusi normal. Puncaknya itu di sini, di kisaran ini. Artinya kan kalau dilenkan puncaknya ada di sini, berarti sekitar di len berapa yang hasilnya 0 gitu kan. Karena puncaknya di sini. Len berapa yang hasilnya 0. Len yang hasilnya 0 itu 1 ya. Gitu. Pangkat 0 hasilnya 1. Jadi bisa kita kisaran penumpukannya itu seharusnya di sini tuh di nilai 1 gitu. Oke, jadi itu distribusi log normal. Di PPT ini nggak tahu, aku lihat belum ya. Nah, jadi intinya sekarang aku mau masuk ke sahamnya. Distribusi nilai saham itu cenderung mengikuti ini, distribusi log normal, gitu. Nilai dari sahamnya. Nah, ketika kita bicara return, jadi ketika kita bicara saham, kita juga bisa bicara tentang return. Return itu gimana sih? Ini di PTSB ya. PTSB return itu kan berarti P di waktu yang udah di masa depannya gitu, dikurang P yang sekarang, harga di masa depan dikurang harga yang sekarang, dibagi dengan harga yang sekarang. Contohnya kalau harga sekarang tuh 500, harga nanti itu 1000, berarti kan kamu punya return 1000 dikurang 500, listnya yaitu 500 dari 500. 100% returnmu. Jadi kalau kamu investasikan 500 di 1 tahun lagi jadi 1000, berarti kan 500 itu kamu naiknya 100% gitu, jadi 1000. Kayak gitu. Jadi itu definisinya return. P di waktu yang datang, nilainya di waktu yang datang, dikurangi nilainya di waktu sekarang, dibagi dengan nilainya di waktu sekarang nih kayak proporsinya aja buat tahu berapa persen dia kenaikannya gitu kan. Nah, ini kalau di saham ganti jadi S aja, S ini kurang S ini per ini. S adalah harga saham sate gitu. Nah, apa tadi yang aku mau sampaikan? Oh, nah nilai return itu kan berarti kalau yang teman-teman ingat di PTSB, itu nilainya itu setelah waktu delta T gitu. Setelah waktu delta T ya biasanya per tahun ya. Berapa rate of return per tahun gitu. Atau ya mungkin kadang suku bunga majemuk ditanya berapa rate of return dari monthly misalnya per bulan gitu dan sebagainya. Nah, jadi rate of return itu biasanya ditanyakan begitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga rate of return itu continue. Continue jadi prosesnya kita anggap memang nyambung terus gitu. Prosesnya kita anggap nyambung terus, efeknya apa? Delta T-nya menuju 0. Delta T-nya menuju 0, limit menuju 0, dan akibatnya bentuk return itu berubah. Bentuk return itu berubah. Ini bisa gimana cara nyarinya? Ekspansi Taylor bisa. Ekspansi Taylor kan ini. Masukin nanti faktor delta T-nya. Ketika kita ekspansi Taylor, terus kita sederhanakan untuk limit delta T menuju 0, rate of return itu kayak gini. Ln dari, sorry, yang ya ini ya, ln dari S di T tambah delta T
dibagi S di T. Gitu. Jadi rate of return-nya dia itu bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai di masa depan dengan sekarang dikalikan len. Dilenkan gitu, sorry. Di logaritma naturalkan. Nah, jadi bisa kita aproksimasi kayak begini. Nilainya dia. S di A ini dikurang ini nih, nggak lain adalah bentuk yang diskrit tadi ya. Cuma kalau bentuk yang kontinu kayak gini. Len dari S T plus delta T ini tuh mirip kayak di PTSB ada bunga yang kontinu gitu. Delta kalau nggak salah lambangnya. Nah, jadi kalau ada bunga yang kontinu kan ada hubungannya sama len gitu atau E pangkat. Nah, idenya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita lihat tingkat returnnya itu sebenarnya berbentuk len dari ini. Len dari S dibagi S gitu. S yang di masa depan dibagi S yang sekarang. Jadi sekarang kita bisa cari apa nih model harga saham bla bla bla. Nah ini ada beberapa asumsi yang perlu disampaikan ketika kita melakukan pemodelan harga saham. Pemodelan harga saham itu asumsinya mirip kayak random walk. Jadi naik atau turunnya itu nggak bisa ditetapkan. Naik atau turunnya itu bukan sesuatu yang pasti, juga acak sifatnya. Bisa naik atau turun. Nah, mengikuti apa naik atau turunnya? Naik atau turunnya mengikuti ini. Z. Nah, Z itu apa sih? Return tersusun antara suku deterministik dan suku stokastik. Suku deterministik itu nilainya udah jelas. Suku stokastik itu nilainya belum jelas. Acak gitu. Mu, sigma ini deterministik. Kalau kita punya data, kita tahu mu-nya, kita tahu sigma-nya juga. Nah, Z itu apa sih? Z itu distribusi normal baku. Distribusi normal baku, normal yang rataannya 0, variansinya 1. Gitu. Jadi di sini, ketika kita mau nyari tingkat return itu diasumsikan mengikuti distribusi normal, yang rataannya ini, variansinya itu ini. Gitu. Jadi, ketika kita tahu tingkat returnnya berdistribusi normal, kita bisa ekspektasikan dari hubungan tadi ya, normal sama log normal. Sebenarnya ini konsisten gitu. Konsisten ketika tingkat returnnya berdistribusi normal, berikan data nilai-nilainya, data nilai-nilainya normal itu kan berarti di E pangkat ya. Di E pangkat baru jadi log normal. Sementara log normal dilenkan jadi normal. Iya benar, jadi data-data nilai keuangannya ini berdistribusi log normal masing-masing. Log normal masing-masing S-nya. Kayak gitu. Jadi kalau S-nya berdistribusi log normal, bentuk S dikurang ini per ini, rate of return-nya itu berdistribusi normal. Gitu. Kita peroleh ST sama dengan S0, bla 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 bla. Konsep yang ingin dipahami pada gerakan harga saham adalah ini. Ekspektasinya dia nanti akan memenuhi kayak gini. Variansinya nilai saham itu akan memenuhi kayak ininya pada delta T ya. Jadi konsepnya ada mirip dengan random walk. Bedanya apa sih sama random walk? Ini tuh hal yang lebih mendalam dari random walk. Lebih mendalamnya apa? Bedanya di besar langkah. Kalau random walk kan kalau nggak satu ke kiri, satu ke kanan. Gitu ya, random walk antara satu. Nah, kalau di saham, nggak gitu. Nilainya belum tentu 1 sama 1. Bisa jadi 0,3, bisa jadi lebih dari 1 juga, 3 gitu misalnya. Tapi mengikuti distribusi normal baku. Gitu. Jadi langkahnya itu nggak ditetapkan. Kalau di random walk tadi udah pasti 1 gitu misalkan langkahnya. Panjangnya. Nah, kalau di sini nggak. Langkahnya bisa kita tetapkan mengikuti distribusi normal. Jadi nggak pasti. Kadang langkahnya bisa 0,3, kadang langkahnya bisa 0,5 gitu. Jadi ini tuh versi yang lebih umum daripada yang model sederhana tadi. Dan kalau lihat gambarnya ya mana ya? Ya ini beberapa hal. Yang tadi ini kita bisa lihat bahwa ekspektasinya dia ada di suatu nilai, variansinya semakin lama semakin besar. Gitu. Jadi ini ekspektasi dan variansinya sama kayak random walk, cuma nilai randomnya aja yang berubah-ubah gitu. Sebenarnya gitu model harga saham. Yang perlu teman-teman hafal yang ini sama ini gitu.
Ya jujur materi ini aku nggak terlalu biasa buat bawakan karena aku nggak ekspektasi ada materi ini di Psikomat. Cuma mendengar kalian diajarin ini, aku jadi ada dugaan kuat nanti di UAS-nya itu muncul soal yang ini gitu. Muncul soal yang modelnya kayak gini. Jadi random walk, tapi besarnya itu kayak gini ya. Jadi hafalin aja teman-teman dari harga saham ini gitu. Ketika harga saham ekspektasinya ini, variansinya ini. Bisa cari dari mana? Bisa cari dari lihat Z-nya, Z ekspektasi dari distribusi normal baku itu kan rata-ratanya ya. Rata-ratanya 0. Dan ekspektasi dari ZI kuadrat itu kan berarti ekspektasi dari ubah acak normal di kuadrat. Variansinya gitu. Karena normal baku itu rataannya 0. Jadi ini variansinya. Kalau rataannya nggak 0, itu bukan variansinya loh. Karena kan kita punya hubungannya apa? Variansi ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi dari X di kuadrat gitu ya. Nah, jadi kayak gitu karena dia standar deviasinya 1, distribusi normal baku ya Z itu, rataannya 0, ininya 1. Nah, ya udah jadi langsung aja ini berubah jadi ini. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini mungkin beberapa hal yang bisa dilihat. Jadinya tingkat return itu berdistribusi normal dengan rataannya segini, variansinya segini. Nah, ini dihafalkan aja. Tingkat return tuh kayak gitu, distribusi normal. Nah, kita bisa lihat rataannya. Rataannya itu semakin lama semakin besar. Ada T-nya ya di sini. Semakin tinggi waktunya, rataannya semakin tinggi juga. Nah, mu sama sigma di sini itu apa sih? Mu sama sigma di sini itu parameter untuk menggambarkan kemungkinan besar langkahnya. Besar langkahnya itu ada di kisaran berapa, ekspektasinya rata-rata besar langkahnya berapa, variansi besar langkahnya berapa, gitu. Terus yang belakang juga, jadi semakin lama nilai rataannya semakin besar, variansinya juga semakin besar. Makanya ikut grafik yang ini contohnya ya, yang tadi aku udah gambar garis-garis. Variansinya kecil ke besar. Rataannya sendiri, ukuran pusatnya naik terus kan. Semakin lama semakin besar gitu. Jadi seiring bertambahnya waktu, itu nilai ekspektasinya dia akan makin besar, tapi di saat yang bersamaan tingkat variansinya juga semakin besar. Gitu. Oke, ini sebenarnya akhirnya. Dah, sekarang kita mungkin masuk ke teorema limit pusat. Teorema limit pusat itu intinya gini. Kita nggak peduli bentuk distribusinya apa. Bentuk distribusinya apa, misalnya log normal lah yang tadi gitu. Bentuknya distribusinya log normal kayak gini. Nah, tapi ketika aku ambil sampel-sampel, misalkan ya 20 kali, 30 kali, atau berapapun tuh, berarti kan nilainya juga harusnya sesuai dengan distribusi ini ya. Sesuai dengan distribusi ini, oh banyak yang di sini nilainya. Misalkan aku ambil secara acak, dapat nilai 0,2, 0,4, oh misalkan di sini itu 0,3 gitu, yang paling tingginya 0,3. Ya wajar ya, 0,4 lagi, 0,35, 0,3 persis misalnya, 0, sekian. Nah, terus tapi nggak menutup kemungkinan tiba-tiba nanti ada di sini gitu, 3, sekian atau 2, sekian, 2,8 misalnya kayak gitu. Nah, jadi teorema limit pusat itu mengatakan bahwa semakin banyak kamu ngambil sampel, terus kamu cari rata-ratanya. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sampel, kamu cari rata-ratanya. Nah, karena 6 sampel ini kan juga nilai-nilai acak ya. Ini kemungkinan acak pertama, kemungkinan acak 2, 3, 4, 5. Ada 6, sorry tadi 6 ya aku bilang. Ada 6 kemungkinan acak. Nah, kalau kamu cari rata-ratanya juga harusnya sesuatu yang acak dong, bukan sesuatu yang eksak. Kita belum tahu persisnya nilai rata-ratanya berapa gitu. Yang jelas bisa kita lihat di sini adalah
Sehingga model ini yang tadi lanjutannya kalau kita punya ininya tinggal pangkat sekian. Jadi harga saham berdistribusi normal, log normal dengan ini. Kalau kita bicara harganya akan berdistribusi log normal ketika tingkat returnnya normal. Kayak gitu. Nah, teorema limit pusat tadi mengatakan bahwa semakin banyak kamu ngambil rata-ratanya, rata-ratanya itu semakin mengikuti distribusi normal. Gitu. Jadi, gimana ya menjelaskannya? Harusnya kita dengan ngambil sampling secara acak, kita ekspektasikan rata-ratanya akan ada di sini kan. Nah, jadi ini 2 kali gitu ya. 2 kali, jadi ada acak, yang kamu ambil nilainya cari rata-ratanya, ambil nilainya cari rata-ratanya, ambil nilainya cari rata-ratanya. Semakin sering kamu ulangi, maka distribusi hasilnya, hasil rata-ratanya itu cari rata-ratanya akan semakin mendekati normal. Gitu, teorema limit pusat mengatakan itu. Ya, apapun sih sebetulnya, nggak harus selalu tentang ini. Mungkin besok juga teman-teman kan praktikum teorema limit pusat ya, jadi mungkin harusnya akan lebih memahami tentang teorema limit pusat kayak gimana. Oke, sebenarnya materinya gitu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, nenek Ya, untuk yang materi yang tentang yang spline itu nggak dibahas ya berarti? SP line mana SP Ya, line? spline. SP line itu sintaks kode kan ya seharusnya. SP line itu di mana ya? Materinya aku belum nemu juga kebetulan. Di bawah regresi linear, Kak. Di bawah regresi linear. Coba aku Hmm. lihat dulu ya. Aku buka catatan yang tahun lalu punya. SP line, pertimbangan random walk. Gimana ya SP line itu? SP line itu sintaks kode atau sorry, SP line yang mana ya? Materi itu jadi kayak baru ditambahin sama Pak Kuncoro tahun ini, Kak. Jadi adanya di PPT Pak Kuncoro. Oh, PPT ya, aku nggak pegang semua PPT-nya lagi di tahun ini. Tapi SP line itu seharusnya sintaks pemrograman bukan sih? Oke, aku belum tahu tentang SP line itu. Sebentar, aku browsing dulu ya SP line. SP line are non-parametric interpolation for or fitting tools. Oke, alat buat fitting ya dia. Alat buat fitting. Kalau fitting sebenarnya aku menganjurkan yang itu aja sih. Balik ke konsep kuadratnya harus paling kecil. Apa jangan-jangan SP line itu pendekatannya lain ya? PPT. Oke, terima kasih. Aku coba buka dulu ya. Gimana itu ini dia? Di square line, SP line mana ya? Kita lihat dulu. Linearan data, kuadrat terkecil, pencocokan kurva dengan polinomial. Wah, sekarang ada materi begini. Cukup banyak hal yang berubah ternyata ya. Dengan fungsi SP line. Interpolasi polinom untuk ini sering kurang bagus. Grafik suatu polinom berderajat n akan mengalami keadaan wiggle. Salah satu cara menghindari hal itu adalah dengan merangkai grafik dari polinom berderajat rendah dan melakukan interpolasi di antara dua titik yang saling berdekatan. Dua bagian kurva yang
terletak di atas selang, dan grafik tersebut disambungkan dan himpunan fungsi-fungsi membentuk grafik polinom. Derajat 3, S ini lainnya. Sehingga kurva beserta turunan order 1, 2-nya bersifat kontinu. Kontinuan berakibat grafik berupa grafik yang mulus, sedangkan menjamin jari-jari kurva terdefinisi. Misalkan adalah bla bla bla, jika terdapat n polinom berderajat untuk ini sifat 1 tersusun sifat 2 bla bla bla. Udah habis ya. Oke, SP line ini sebenarnya konsepnya ya. Konsepnya kalau aku baca yang dimaksud SP line ini itu mirip sama Runskuta. Mirip sama Runskuta yang di praktikum. Mungkin aku tahu ya seharusnya di materi di kelas nggak ada Runskuta. Cuma kalau misalkan teman-teman penasaran, pernah lihat Runskuta, ada Runskuta 2, Runskuta 4. Nah itu sebenarnya kan kita menaksir nilai suatu fungsi berdasarkan nilainya di titik yang lain gitu. Berdasarkan nilai titik yang lain. Nah jadi bisa kita lakukan juga, kita terapkan ke sini. Kita punya titik sama titik. Mungkin kalau di TPB dulu belajar kayak integral Riemann kan. Integral Riemann itu apa sih? Menaksir integral dari luasannya gitu. Kan kayak gini kita punya kurva yang malah titiknya sama titik ini. Nah kita bisa ambil, misalkan kita mau cari titik di sini. Ada beberapa cara kan. Caranya adalah aku tarik aja, aku asumsikan linear. Oh berarti titik ini itu kira-kira di sini, yang mana jauh dari kurvanya gitu. Ada juga pendekatan lain. Pendekatan lain, kalau di Runskuta kita ambil nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya berapa? Oh, di sini nilai tengahnya. Terus baru di ekstra atau interpolasi ke bagian yang ada di sebelahnya gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau nggak salah, kalau Runskuta 2 itu 1, 2, 1. Perbandingannya faktornya 1 dari sini, 1 dari sini, 2 dari yang tengah. Runskuta 4 itu kalau nggak salah cari lagi turunan berikutnya gitu. Jadi fungsi SP-line ini konsepnya ya, konsepnya itu mirip kayak Runskuta. Jadi bisa dipahami sebagai kita punya titik di sini, kita punya fungsi. Mulainya itu gini ide dasarnya. Kita punya fungsi, kita nggak tahu fungsinya gimana. Ini aku ambil contoh misalnya kayak gini. Kita nggak tahu ya, belum tentu kayak gini. Yang bisa kita lakukan adalah kita punya fungsi, kita tahu titiknya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Aku tanya berapa nilai dari titik yang ada di sini gitu. Di mana dia? Bisa nggak kamu kira-kira gitu. Nah, SP line ini membantu itu. SP line ini kan dasarnya dari yang tadi ya, yang poligon. Oh, polinomial Wiggle. Memfit data linear, tapi datanya tidak memiliki sifat polinom. Sangat jarang digunakan polinom berderajat 6 atau lebih. Ya ini juga materi yang baru ya, aku belum ada persiapan juga tentang ini. Dari persamaan ini dapat diperoleh vektor C yang berisi Oke, cuma mungkin aja bisa keluar SP line ini. Tapi balik lagi sih sebenarnya buat soal-soalnya di Psikomat tuh bisa dilihat juga ya dari referensi tahun lalu karena dosennya kebetulan masih sama Pak Kuncoro. Dia nggak akan mengeluarkan apa yang di luar dari PPT dia ataupun catatan dia. Jadi kalau misalkan memang SP line ini masuk ke materi, kalau memang masuk ke materi, aku duga bisa jadi masuk si SP line karena interpolasi linear itu udah cukup standar caranya. Jadi bisa ya mungkin keluar SP line. Kalau keluar SP line ikutin aja step-step yang dia perlukan. Gimana step-step? Ada kode juga ya Pak. Coba taruh.
Jika dipilih Fj X sama dengan X pangkat J-1 untuk J-nya dari 1 sampai M+1. Maka Fx berupa polinom berderajat M. Oke. Sering digunakan polinom kuadrat terkecil untuk memfit data tak linear. Tapi bila data yang tidak memiliki sifat polinom, kurvanya akan memiliki banyak osilasi yang besar. Dikenal sebagai polinomial wiggle. Oke, jadi cara naksir polinomial itu ada satu lagi ya. Misalkan nih aku punya Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 1 kuadrat. Misalnya, karena kita punya kayak gitu. Nah, ini kan bisa kita transformasi ya. Kita bisa transformasi sebenarnya kayak Y-nya tetap Y, X-nya jadi apa, ubah-ubah gitu. Nanti bisa kembali lagi ke cara yang regresi linear tadi, curve fitting secara regresi linear, tapi bisa juga dengan yang satunya ini. Kalau yang satunya ini aku baca sekilas tadi. Nah, di sini pendekatannya itu adalah kita berusaha taksir nilainya sedekat mungkin dengan menggunakan turunan-turunannya. Tapi bila data yang tidak memiliki sifat polinom, kurva yang dihasilkan memiliki banyak osilasi besar. Polinom kuadrat terkecil untuk memfit. Oh, oke. Jadi kita mau fitting misalkan yang ini dengan model Y sama dengan X pangkat 4 tambah bla bla X pangkat 3 tambah sekian dan sekian gitu. Jadi bentuk model kita itu kayak gini. Ada yang nggak ada X-nya, ada X kuadrat. Jadi kalau yang ini memang bukan linear ya. Memang bukan linear karena kan yang linear yang Y sama dengan AX tambah B. Nah, kalau ini memang model yang bukan linear. Caranya. Oke, di sini cuma dikasih idenya ya. Misalkan adalah ini dengan ini, S disebut cubic spline jika terdapat N polinom berderajat 3. Dengan koefisien yang memenuhi sifat ini. Oke. Iya sih, spline nggak banyak yang bisa aku komentari. Aku pun belum belajar tentang spline. Materi sebelumnya juga nggak ada. Mungkin mohon maaf, tapi ya mungkin hal yang untung adalah ada PPT-nya. Materi yang Pak Kuncoro akan biasanya akan dikeluarkan seputar PPT itu, jadi dibaca aja ini kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Buat yang ini, maaf aku nggak bisa terlalu menjelaskan tentang SP-Line karena aku sendiri baru baca hari ini. Bukan hari ini, bahkan tadi barusan ketika filenya dikirim. Gimana? Aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Sebenarnya kalau misalkan di grafik log normal atau misalkan grafik normal yang kayak lonceng itu, sumbu Y-nya tuh apa sih, Kak? Sumbu Y-nya distribusinya, distribusi peluangnya. Fungsi kepadatan tulang normal itu kan. Fungsi kepadatan tulang. Yang di atas ini nilainya sendiri bisa beda-beda tergantung dari variansinya. Variansinya makin kecil, nilai dia biasa tinggi begini. Variansi dia besar, nilainya akan begini. Nah, jadi ini kayak nilai peluangnya, peluang secara kontinu misalkan 0,4. Oh, peluangnya berarti 0,4. Sini 0,8. Sumbu Y-nya itu biasanya peluangnya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga jumlah. Tergantung konteks bicaranya apa. Ketika masih umum aja, umum, oh ini distribusi normal, distribusi log normal, sumbu Y-nya itu kepadatan peluangnya. Gitu. Paham maksudnya kepadatan tulang yang di Anda juga dipelajari kan? Yang di jumlah dulu itu ya, Kak? Oke. Ada lagi yang mau tanya?
Untuk kayak regresi linear gitu kan tadi kita nuruninnya dalam bentuk kayak AX plus B min YK kan. Jadi kalau kayak misal diminta penurunan regresi yang non linear gitu kayak mungkin nggak kita disuruh nurunin kayak gitu. Seharusnya nggak ditransformasi pasti yang non linear itu jadi yang linear. Seharusnya ya Hmm. begitu. Oke Kak, berarti jadi kita pelajarin cara nurunin untuk yang linear doang berarti. Ya, aku cukup yakin ya. Aku nggak bisa bilang 100% yakin juga. Kita nggak tahu kalau kalau misalkan tiba-tiba oh yang bikin soalnya bukan Pak Kuncoro, ibu dosen psikomatnya MA gitu misalnya ya. Aku nggak tahu ya, nggak menutup kemungkinan. Cuma aku bilang kemungkinannya nggak. Tak linear tuh ditransformasi semua. Semuanya bakal ditransformasi. Ini kan contohnya pelinearan data justru. Semuanya bikin linear. Jadi yang perlu, yang aku sarankan ya, yang aku sarankan diapalkan ini yang linear sama cara melinearkan. Gitu. Cara melinearkan banyak ya yang tadi aku bilang variatif banget. Bisa kamu lenkan kalau variabelnya itu dipangkat, x-nya dipangkat misalkan ya aku anjurkan dilenkan gitu. Kalau misalkan variabelnya jadi per, dikaliin aja dengan variabel itu gitu. Ya banyak cara untuk pelinearannya. Transformasi sih intinya. Jadi yang dipelajari cara buat regresi linear sama transformasi ke bentuk linear. Dua itu. Buat materi ini ya, curve fitting. Ada lagi yang mau tanya? Oke, mungkin sedikit summary ya. Jadi aku udah bahas beberapa dan aku rasa seharusnya soal-soalnya akan mirip ya. Apalagi berkaca katanya UTS tuh mirip ya sama soal ujian tahun lalu. Jadi aku menebak, aku menebak soal pertamanya itu akan predator prey yang mirip banget dengan predator prey yang ada di ujian tahun lalu. Itu yang pertama. Terus jadi kayak nomor duanya ujian 2 tahun lalu yaitu predator prey. Pertanyaannya kemungkinan akan seputar kayak itu. Terus buat soal yang satunya lagi, random walk-nya aku curiga akan dikeluarkan dari yang pergerakan harga saham. Jadi garis besarnya aja nih aku jelasin, pergerakan harga saham itu random walk. Cuma yang tadi aku tekankan berulang-ulang, ke kiri dan ke kanannya itu nggak satu. Kalau di random walk antara satu ke kiri, kalau nggak satu ke kanan. Kalau di pergerakan saham bisa ke kiri ataupun ke kanan mengikuti distribusi normal gitu. Peluangnya yang minus minus dekat-dekat nol cukup besar, minus yang agak jauh kecil. Dan itu apa? Returnnya ya, returnnya peluangnya mengikuti normal. Kalau nilai sahamnya sendiri log normal. Kayak gitu, itu konsepnya. Satu lagi harusnya 3 nomor ya. Satunya kayaknya curve fitting sih. Satunya curve fitting kalau kita lihat tahun lalu apa tuh? Tahun lalu random walk biasa ya, random walk biasa. Nah, kalau tahun lalu kan curve fitting Y sama dengan CE pangkat AX. Nah, yang tahun ini seharusnya masih curve fitting juga. Nah, ada dua kecurigaanku gitu. Kecurigaanku yang pertama itu ya yang cukup standar harusnya modelnya paling diganti ya. Modelnya bukan CE pangkat AX. Apalagi udah dikeluarin jadi contoh di PPT. Bisa jadi yang model lain yang kayak mana tadi? Ini misalkan dia pilih yang L per 1 tambah CE pangkat AX gitu bisa. Aku curiga itu yang pertama. Yang kedua ini yang aku baru tahu, ternyata ada SP lain. Itu mungkin sih ya, mungkin bisa jadi keluar. Gitu. Jadi itu dugaannya buat 3 nomor, satu predator prey, satu di curve fitting, satunya di random walk dari saham ngambilnya. Kayak gitu. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Kak, mau nanya Kak, Apa tuh? di kelas kebetulan
juga masuk ke aproksimasi gitu Kak. Terus dia bahas least square juga. Dan ternyata Kak, kalau dilihat tuh dia ada teorema gitu Kak, dan itu mirip banget sama yang curve fitting yang tadi yang Kakak baru lihat, yang F transpose F, F transpose F, C transpose sama dengan F transpose Y. Mhm. Nah, ini mirip banget Kak. Oh, oke. Jadi aku harus pelajarin dulu ya ini. Apa ini hal-hal formulasi matriks persamaan. Formulasi matriks persamaan tulis F. Jujur kalau baca dulu itu biasa perlu waktu mahamin, kayak kalau on the spot agak cepet-cepetnya mungkin jadi kurang optimal. Iya, faktor kagetnya juga iya gitu. Kuadrat relasi linear udah biasa. Cocokkan kurva dengan polinom. Maka Terus ini Kak, di penjelasan ini tuh dia tuh ada ngebalik sigma gitu, itu gimana ya Kak cara ngebalik sigma itu? penjelasan yang mana tuh? Jadi kalau misalkan di Computes itu kan kadang for-nya double kan, for i terus dalamnya ada for j. Ini dibalik nih, jadi for j dulu jadi for i. Ada di penjelasan yang di bawah polinomial Wiggle. Oh, di bawah. Enggak ada yang di atas Kak. Nah, itu yang yang tadi ini. di atas. Nah, ini dari sini Kak. Mhm. Jadi katanya himpunan titik-titik yang kita punya tuh ya kita tuh bakal cari gitu Kak, polinom yang istilahnya memiliki skala terkecil gitu kan. Tapi kan polinom tuh beda kayak yang tadi kan dia linear gitu kan. Tapi yang ini tuh polinom. Mhm. Nah, berarti kan kalau polinom tuh katanya di sini tuh ada himpunan isinya tuh fungsi yang bebas linear gitu. Nah, jadi si fungsi pamungkas nanti, fungsi yang mewakili yang memiliki skala terkecil itu tuh adalah kombinasi linear dari himpunan fungsi-fungsi itu. Nah, berarti Oke. yang kita cari itu adalah himpunan konstantanya yang mengiringi setiap fungsi yang ada di himpunan fungsi kan. Oh, ini berarti C1 Nah, C1 sampai C. itu yang kita minimalkan sekarang. Nah, dalam prosesnya tuh ini Pak Kun tuh, nah kan itu kan di bawah tuh ketemu kan Kak ini katanya. Nah, aku juga nggak tahu tuh gimana tuh nuruninnya supaya jadi kayak gitu. Tiba-tiba ada muncul FIXK aja keluar, itu goi banget. Aku nggak paham Kak. FIXK. Oh, ini. Oke. Nah, iya itu kan berarti kan diturunkan terhadap CI kan sebenarnya. Mhm. Oke, Makanya. oke. Nah, terus lebih goibnya lagi di bawah Kak. Oke, di bawah. C-nya C-nya itu kan di dalam gitu kan. Nah, sigma itu dituker. C-nya bisa keluar. Nah, itu lebih boom lagi. Itu gimana ya? Oke, oke. Kita coba lihat dulu ya. Misalkan terdapat n titik data. Oke, ini bisa dipahami. Kita punya n titik. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, sampai Xn, Yn. Dan M fungsi yang bebas linear. Kita punya fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga, sampai fungsi ke M. Ingin ditentukan M bawah koefisien sehingga kombinasi linear berikut akan meminimumkan jumlah kuadrat galat. Nah, galatnya itu apa? Galatnya itu berarti fungsinya setelah hasil gabungannya dimasukin X dikurangi Y di kuadrat. Fungsinya sendiri kita bisa masukin ini, kita substitusi ini. Dikurang Y di kuadrat. Jumlahin semua itu jadi galatnya. Galat kuadrat. Terus diperlukan DE per DCI sama dengan 0 untuk semua C-nya. Sampai sini paham? Aku paham sampai sini. Aman nggak? Aman, Kak. Nah, Aman ya? nuruninnya nih Kak, agak goib nih. Yang menghasilkan sistem persamaan. Oke, gini. Perhatikan. Berarti kan di sini tuh kita bisa tulis kalau kita jabarkan ya. Kalau kamu bingung dengan apa sigma, coba jabarkan aja dulu. Berarti kan untuk setiap J berarti C1 kali fungsi 1 dimasukin X-nya yang 1 gitu. Dikurang Y1 di kuadrat. Terus C1 fungsi 1 dimasukin X yang kedua kurang Y2 kan K-nya sampai A di kuadrat gitu ya.
Terus ada juga nanti seterusnya sampai C1 F1 XN min YN di kuadrat. Nah, itu total galat akibat pemilihan C1. Nah, sekarang kita lihat C2, pemilihan C2 yang terhadap fungsi 2 juga sama gitu nanti. X1 min Y1 kuadrat. Jadi kita bisa lihat galatnya itu kontribusinya terpisah-pisah. Ini tambah semua ya, nanti tambahin semua ini. Jadi ini yang akibat C1, ini yang akibat pemilihan C2, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika kita mau turunin, misalkan kita mau turunin terhadap C1. Mau kita turunin terhadap C1, berarti kan yang ini semua nggak ada C1-nya kan, yang C2, C3, itu semua nggak ada C1-nya. Akibatnya mereka kalau mau kita turunin terhadap C1 seperti konstanta doang. Yang ini belakang semuanya habis. Gitu. Nah, kalau yang belakang semuanya habis, nah sekarang sisa yang depan. Yang depan yang ini doang nih. C1 F1 dimasukin X1 dikurangi Y1. C1 F1 dimasukin X2 kurang Y2. Gitu. Ini ketika kita mau turunin terhadap C1. Nah, yang terjadi apa? Kita turunin kan? Ini kuadrat. Ini kuadrat berarti kan kita bisa gunakan aturan rantai. Aturan rantai jadinya apa? 2 dalam kurung C1 F1 X1 kurang Y1. Nah, ini kita turunkan dulu ini. Baru dalamnya kita turunkan terhadap C1. Berarti apa? Ini dikali fungsinya F1 X1. Atau ya kalau kamu bingung dengan ini, kamu bongkar aja lah ini jadi C1 kuadrat, F1 kuadrat dimasukin X1 kurang Y1 kuadrat, tambah kurang 2C1 F1 X1 Y1 gitu. Kalau mau dibongkar terus turunin. Atau sama aja kayak gini pakai aturan rantai. Hasilnya pasti akan sama, ini kamu turunin jadi 2C1 F1 kuadrat X1 Y1-nya habis dikurang 2 F1 X1 Y gitu. Ini akan sama dengan yang ini, bedanya F1-nya tarik keluar kan kalau ini. Nah, demikian pula yang lain kan, kalau diturunin jadi gitu, 2 C1 F1 X2 kurang Y2 kali F2 Y2. 2 C1 F1 X3 dan seterusnya gitu. Dikurang Y3. Nah, ini jadi semuanya ini ditambahin, hasilnya harus 0. Artinya 2-nya bisa coret aja ya, 2-nya coret. Kan kayak 2 di dalam kurung yang ini tambah ini, tambah ini, tambah ini harus sama dengan 0, berarti 2-nya coret aja. Gitu. Nah, jadinya ini C1 F1 dimasukin X1 Y1 dikali fungsinya, ditambahin C1 F1 dimasukin 2 harus 0, ditambahin yang ini dimasukin 3 harus 0, ditambahin masukin 4 harus 0. Itu buat kalau diturunin terhadap C1. Kalau turunin terhadap C2, berarti C2 F2 dimasukin X1 Y1 kaliin fungsinya dimasukin X1, tambahin C2 F2 dimasukin X2, C2 F2 dimasukin X3, C2 F2 dimasukin X4, semuanya tambahin harus 0. Kayak gitu. Diperolehlah bentuk kayak gini sigmanya. Dapat nggak sekarang? Dapat Kak. Oke. Terus Lanjut. lanjut. Melakukan pertukaran penjumlahan akan memperoleh SPL berukuran M kali M dengan perubahan yang akan dicari adalah CI dari I1 sampai M yang dikenal sebagai persamaan normal. Oke, perubahan ini maksudnya tuh berarti tadi itu kita ninjau untuk suatu nilai C gitu ya. K ini berkaitan dengan ya, jadi untuk suatu nilai C kita akan lihat dari 1 sampai N semua X sama Y yang mungkin nilainya berapa gitu. Nah, sekarang bisa juga kita tinjau untuk satu titik yang sama gitu. Untuk satu titik yang sama, misalkan X1 Y1 gitu. X1 Y1 apa yang harus dipenuhi oleh X1 Y1 ini terhadap semua C. Kayak gitu ya. Jadi gimana ya? Sekarang kita tinjaunya tadi kan kita tinjau di C1 jumlahan semuanya harus 0. Nah, sekarang kita coba tinjau di X1 dan Y1 gitu. Caranya sebenarnya kalau mau yang manualnya ya. Kalau mau cara yang manualnya itu substitusi eliminasi. Kayak kita punya persamaan yang C1 nih. C1 F1 X1 kurang Y1 kali F1 bla 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 sampai C1 F1 XN itu kan bla bla harus sama dengan 0. C2 F2 bla bla sama dengan 0. C3 X3 bla 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 sama dengan 0. C4 X4 bla bla sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kita punya fungsinya kayak gini, nanti
gimana caranya kita eh, cari C1, C2, C3, C4 gitu kan sebenarnya. Sampai seterusnya diberikan X1 sama Y1-nya diketahui. Ini tuh sebenarnya kalau kalau mau nanya dari mananya, mungkin nanti ada di materi ini, pengantar optimisasi semester 5. Nanti ada metode dual namanya. Metode dual itu yang menggambarkan gimana caranya kita putar. Kita putar C, di sini C-nya semua, jadi gimana ya jelasinnya? Kalau manual gitu, di substitusi eliminasi, C2-nya ah gimana ya manualnya juga aku belum terlalu kebayang sih. Pertukaran urutan penjumlahan. Sebenarnya ya di sini ditulisnya sangat sangat mudah pertukaran urutan penjumlahan. Cuma aslinya nggak nggak sesederhana itu gitu. Nggak sesederhana itu. Kalau kalau penasaran cari aja kayak metode dual pengantar optimisasi gitu. Ya diterima dulu aja sih ini. Lebih ke dihafal aja. Oke Kak, terima kasih. Yang atas sudah enggak terlalu gelap. Makasih Kak. Oke. Kalian boleh nanya lagi nggak? Boleh. Tapi materinya nggak berkaitan dengan ini sih, lebih yang ke apa? CLT di yang catatan cutting itu kan di bagian bawah, bagian slide paling bawah Kak. Mhm. Itu aku bingungnya tadi sama teman-teman aku itu kayak ya bagian paling bawahnya Kak. Bagian paling bawah. Nah iya, iya itu. Nah kan di bagian itu ada kayak kalau rumus X dikurangi mu per sigma per akar N kan Kak. Tapi kalau Mhm. untuk di situ kayak bentuknya itu kayak XT min EXT. Cuman penyebutnya kayak bukan sigma per akar N gitu Kak. Itu kira-kira datangnya dari mana Kak? Kenapa harus akar var XT? Iya, sigma akar ini sigma akar n, sigma akar n kan var xt apa? Kita lihat di atas tadi mana var xt. Var xt, var xt itu kan yang mana ya? Yang sigma akar n-nya, var xt-nya kan ini. Var xt-nya itu jadi ini sigma akar n-nya gitu, sigma akar n. Masalahnya gini, sigma. Nah, ketika kamu lihat sigma, berarti kamu udah ninjaunya bukan random walk yang biasa. Sigma itu maknanya apa? Sigma itu kan maknanya adalah besarnya standar deviasi dari besar langkah kan? Besar langkah mirip kayak pergerakan saham tadi jatuhnya. Pergerakan saham kan besar langkahnya nggak tentu ya, bisa setengah, bisa 1, bisa 0,7, bisa 0,89 gitu. Ya, ketika yang di sini kan ditinjaunya random walk yang masih antara kamu pergi ke kanan delta X, kalau nggak kamu pergi ke kiri delta X gitu. Besarnya sendiri udah ditetapkan di sini. Jadi nggak melibatkan sigma itu gitu. Gimana? Tapi ya tadi yang aku agak bingungnya kan kalau akar var XT itu kan kayak sigma akar N kan. Tapi Mhm. kalau kayak di codingan gitu kan kita nulis rumus CLT-nya sigma cuman dibagi akar N. Sedangkan ini dikali kan. Oh, CLT. Oke, CLT itu intinya apa sih? Intinya CLT itu adalah kalau kita punya suatu pubacak, distribusinya apapun gitu, misalkan X, distribusinya apapun. Nah, ketika kamu ambil berulang-ulang nih, X1, X2, X3, X4, kamu tambahin. Nah, jadi CLT itu ada dua versi. Ada dua versi yang kamu tambahin, atau yang nggak kamu tambahin. Gitu. Kalau yang kamu tambahin, itu berarti kita definisikan kayak, oh, Y1 itu apa? Y1 itu X1. Y2 itu adalah X1 tambah X2. Y3 itu adalah X1 tambah X2 tambah X3. Y4 itu adalah ini gitu. Nah, kalau yang kamu tambahin begini, baru ini ekspektasinya dia, ekspektasi dari Y ke sekian, Y ke N, itu setara dengan
ekspektasinya dari si X dikalikan N. Gitu. Kalau dan variansinya var dari Y ke N itu sama dengan var dari X kali N. Kayak gitu. Atau nanti berarti sigmanya Y itu adalah sigmanya X dikali akar N. Kayak gitu. Ini kalau konsepnya dia penjumlahan. Kalau kita ambil secara terpisah, kita ambil rata-ratanya. Gitu. Misalkan, ya kita sekarang nggak ninjau ada Y-nya ini. Jadi CLT ini ada dua versi yang maknanya sebenarnya sama. Kita ambil X1, X2, X3, X4 dari sebuah distribusi. Kita ambil aja sembarang. Nah, terus kita cari rata-ratanya, rata-rata mereka. Nah, rata-ratanya kan juga nggak pasti ya. Rata-ratanya bisa ada geser-geser nilai juga. Belum tentu, karena kan ini nilainya acak, nilainya acak. Rata-ratanya semuanya itu juga acak gitu. Nah, tapi nilai acak rata-ratanya sama dengan rata-rata sih ini. Jadi ekspektasi dari rataan mu atau apalah jadi mu, ekspektasi rata-rata itu sama dengan ekspektasi dari si X. Gitu. Sementara variansi rata-rata itu adalah variansi dari X dibagi N. Nah, itu bedanya. Jadi, ada dua versi teorema limit pusat yang maknanya sama sebetulnya, cuma cara pakainya beda. Gitu. Cara pakainya beda, apa yang terjadi? Karena rata-rata itu kan sebenarnya X tambah X tambah X tambah X dibagi banyaknya gitu kan, dibagi N gitu. Nah, itu sebabnya kenapa nanti kan berarti ini sigmanya itu jadi sigmanya si X dibagi akar N gitu. Nah, karena itu sigmanya yang sebelumnya, yang dari bawah, yang ketika ditambahin doang, tapi kan dibagi N gitu, jadinya akar N-nya di bawah. Gitu. Jadi, tergantung kamu konteksnya bicaranya itu nyari rata-rata atau nyari jumlahan gitu. Kalau nyari jumlahan, sigmanya dikali akar N. Kalau pubacaknya itu adalah rata-rata dibagi akar N. Cukup menjawab? Bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa, aku coba jelasin lagi mungkin. Udah cukup jawab sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke. Kalau gitu mungkin aku kembalikan ya kepada host yang ada di sini, Christopher Reynard. Oke, terima kasih banyak kawan Dean karena sudah ingin mengisi tutorial pada malam kali ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang telah hadir pada tutorial malam ini. Untuk hasil tayangan ulang akan diberitahukan kemudian untuk teman-teman dan kawan Dean dipersilahkan dan juga diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak.